Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna kiranya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sepanjang masa hidup kita. Dan mari Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPD El Shaddai Magelang renungkan firman Tuhan menggunakan 360 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan kita hari ini dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12, ayat 13. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya membacakan 3 ayat 1, ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus pasal 2 ayat 1, 8 dan 9. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Puji Tuhan, judul firman Tuhan kita pada hari ini, tak pandang bulu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita kembali hal pertama yaitu observasi, melihat pribadi atau kisah apa, peristiwa apa yang kita temukan dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana dan kapan. Nah, kita akan melihat tidak banyak pribadi-pribadi yang diucapkan atau diungkapkan oleh firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2. Namun, kita dapat melihat dalam bagian observasi bahwa surat ini ditulis oleh Yakobus dengan tujuan agar orang percaya atau orang Kristen kembali kepada hukum kasih, sehingga memiliki sikap yang benar terhadap semua orang. Kalau Bapak Ibu kembali ke pasal 1 ayat pertama, di sana juga dikatakan bahwa tulisan Yakobus ini ditujukan kepada kedua belah suku atau kepada umat-umat percaya, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu Saudara, tentu bahwa surat ini selain tujuannya untuk mendidik, untuk mengajarkan kepada orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus untuk kembali kepada hukum kasih, supaya mereka memiliki kehidupan yang benar terhadap semua orang. Nah, kita lihat bagian interpretasinya. Yang pertama, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus dikatakan bahwa janganlah mengamalkan iman memandang muka. Ayat yang pertama yang kita sudah baca. Artinya ketika kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, jangan sampai iman kita itu rusak hanya karena perbuatan daging kita yang kadang-kadang mungkin kita tidak sadari karena adanya hal-hal yang terjadi atau kebiasaan dalam masyarakat sehingga kita melakukan hal tersebut. Oleh karena itu dalam bagian interpretasi kita juga belajar untuk tentang tak pandang bulu, memandang muka, membedakan yang kaya dan yang miskin dengan cara memberikan penghormatan lebih, memberikan sanjungan lebih, atau juga memberikan penghormatan tertinggi hanya kepada orang kaya dengan mengesampingkan yang miskin. Dikatakan itu adalah suatu pikiran jahat, itu adalah suatu hal yang jahat, dan itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Ayat 8 dan 9 yang kita sudah lihat dikatakan bahwa itu suatu buah pemikiran yang jahat dan itu sebuah pelanggaran dan itu adalah dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal memandang muka atau membanding-bandingkan orang lain, memandang bulu atau membeda-bedakan orang lain sesuai dengan status sosial, itu adalah kejahatan dan itu adalah dosa. Dan ini hal yang terjadi kepada umat Kristen pada waktu itu. Dalam pelayanan mereka lebih menghormati orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang. Ada perbedaan dari penampilan kalau kita lihat ayat 2 dan ayat 3, di mana dalam satu perkumpulan datanglah orang dengan baju yang bagus, dengan perhiasan, cincin, emas dan lain sebagainya. Dan orang
yang memiliki penampilan secara fisik baik dan terpandang ini diberikan penghormatan, diberikan tempat yang layak ketika dia ingin duduk. Dan ketika orang yang miskin itu datang, dia tidak diberikan penghormatan selayaknya yang diterima oleh orang yang dilihat, dipandang mulia tadi. Oleh karena itu, Yakobus memberikan nasihat kepada mereka, mengajarkan mereka supaya mereka tidak hidup saling membedakan satu dengan yang lain. Dan bagian ketiga dalam bagian interpretasi, orang kaya dan orang miskin di mata Tuhan derajatnya adalah sama. Orang kaya dan orang miskin derajatnya sama. Di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Kehormatan, kemuliaan seseorang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, pada ayat yang pertama dikatakan, orang yang beriman kepada Kristus semua sama, baik orang kaya maupun orang miskin. Oleh karena itu, jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai karena kesalahan yang tidak kita sadari atau mungkin kita pun sadari tapi kita tidak menghindarinya, itu akan membuat kita berdosa dan iman kita gugur padahal kita sudah menjadi anak Tuhan. Dan di bagian interpretasi yang keempat yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, Yakobus pasal 2. Bapak Ibu, kita dapat merenungkan apa artinya memiliki harta tanpa memiliki Kristus dengan benar melalui cara hidup kita. Orang miskin dan orang kaya yang beriman kepada Kristus sama-sama memperoleh keselamatan. Oleh karena itu tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Semua memperoleh hak yang sama, yaitu mewarisi kerajaan sorga. Bukan hanya orang yang terpandang secara sosial dan status ekonomi yang layak masuk dalam kerajaan surga, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak dibedakan status sosialnya atau latar belakangnya. Semua akan diselamatkan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu aplikasi apa yang kita dapatkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita melalui nasihat atau ajaran Yakobus kepada umat Kristen pada waktu itu? Melalui hal membeda-bedakan antara sesama mereka. Oleh karena itu jangan pandang bulu Bapak Ibu Saudara. Jangan membeda-bedakan orang sesuai status sosial. Kalau hari ini masih terjadi dan mungkin kita pun terjerumus di dalamnya, mari kita sama-sama berubah. Supaya kita melakukan bagian firman Tuhan yang kita dengarkan dan pelajari pada hari ini. Tidak membeda-bedakan orang, baik itu orang yang memiliki kekayaan maupun orang miskin. Semua harus kita berikan pelayanan yang sama. Sebagai orang percaya harus memberikan tentunya pelayanan dan perhatian yang sama berdasarkan kasih kepada Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita tentu harus memiliki kasih yang sama kepada setiap orang, tidak membeda-bedakan. Karena Yesus pun memberikan teladan yang sama. Dia tidak membeda-bedakan hanya orang kaya yang masuk surga, hanya orang kaya yang dikasihi, tetapi teladan hidupnya selama dia ada di dunia, siapapun itu dari golongan apapun, semua Yesus memberikan kasih yang sama dan memberikan pelayanan yang sama. Dan berdasarkan kasih yang sama, yaitu kasih kita kepada Yesus Kristus yang kita imani sebagai Allah dan Tuhan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita. Mari pelayanan dan cara hidup kita dalam masyarakat pun tidak boleh membeda-bedakan sesama kita. Dan memandang muka, membeda-bedakan orang sesuai status sosial dikatakan adalah dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus itu. Firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita penuhi hukum Kristus dengan tidak memiliki cara hidup membeda-bedakan orang lain. Tetapi kita menganggap sesama kita itu sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memiliki status sosial berbeda dengan orang lain, mungkin kita orang yang berada, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan mungkin kita sering kali menjadi orang-orang yang penopang bagi gereja, penopang bagi pekerjaan Tuhan, menopang hamba-hamba Tuhan, menopang orang-orang miskin. Boleh dikatakan dengan istilah lain sponsor bagi orang lain. Jangan berkecil hati kalau kita diperlakukan sama.
Contohnya, mungkin kita menghadiri suatu pertemuan, baik ibadah atau apapun. Mungkin kursi-kursi depan yang seharusnya bagi tamu terhormat, tamu-tamu istimewa, tapi sudah ditempati, lalu kita ditempatkan di sisi yang lain ataupun mungkin paling belakang. Jangan berkecil hati. Orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita ditempatkan, tetap punya damai sejahtera, tidak menghilangkan sukacita kita, karena semua orang itu sama di mata Tuhan. Dimanapun kita berada, tidak akan menurunkan derajat sosial kita, tidak akan menurunkan kemuliaan dan kehormatan kita, karena letak kemuliaan dan kehormatan seseorang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, punya iman di dalam Yesus Kristus, tidak menjadi persoalan ketika kita disambut maupun tidak, tetap memiliki kasih dalam Kristus dan lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian pribadi atau dalam keluarga, baik pemulihan, mujizat yang terjadi, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 4200 88. Mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami kembali belajar bagian firman Tuhan di mana Engkau mendidik kami sebagai orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kami tidak menjadi orang yang pandang bulu, memandang muka, dan memilih-milih mana orang yang harus kami hormati dan hargai. Tuhan, kami belajar untuk memperlakukan semua orang sama, melayani semua orang sama, dengan dasar kasih kami kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di setiap langkah hidup kami. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Engkau? Ya Tuhan, Engkau Allah semesta alam, Engkau kuat. Ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.